Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara dalam keadaan sehat. Nah, pada bulan ini kita masuk pada pembahasan tentang the first series of God's wisdom. Dan minggu ini kita merenungkan tentang definisi hikmat. Menurut saudara, apa itu hikmat? Nah, di awal dari khotbah ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Bunyi firman Tuhan demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Selanjutnya saya mengajak kita untuk membuka di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada banyak tokoh yang bisa mendefinisikan hikmat, tapi saya ingin mengambil salah satunya. Menurut Michael Christdion dalam buku Gospel Wisdom, itu mendefinisikan hikmat sebagai berikut. Tahu bagaimana sesuatu harus berfungsi, mampu membedakan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi saat itu, tahu cara menjembatani gap antara yang ideal dan realitas yang dihadapi. Hikmat memampukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Hikmat memampukan kita untuk menghindari melakukan kesalahan yang tidak perlu. Jadi, dengan memiliki hikmat, kita bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam situasi yang bahkan tidak memungkinkan, sekalipun untuk mengambil keputusan yang tepat. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam salah satu kisah yang terkenal tentang hikmat, yaitu kisah tentang hikmat Salomo. Mari kita membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat ke-28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, pada waktu itu, masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami. Dalam rumah hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ini adalah masa-masa awal kepemimpinan Salomo. Tetapi Salomo telah menunjukkan bagaimana hikmat Allah menyertai kepemimpinan
yang dipimpin oleh Salomo. Dia bisa memecahkan masalah dengan menggunakan hikmat dari Tuhan. Siapa sangka dengan memutuskan untuk membelah bayi tersebut seperti yang dikatakan di dalam ayat 24 dan 25, itu memberikan petunjuk siapa ibu dari bayi tersebut, yang sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa seorang ibu itu tidak ingin anaknya mati. Jadi ketika Salomo itu memancing tentang siapa perempuan yang akan merelakan anaknya kepada orang lain demi keselamatan, demi nyawa daripada anaknya, itu sebenarnya adalah ibu dari anak itu. Siapa sangka Salomo mengambil keputusan itu. Nah, dalam pengalaman hidup saya secara pribadi, saya juga melihat bagaimana hikmat Allah itu nyata di dalam kehidupan saya, misalnya di dalam pelayanan khotbah ini. Saya terbiasa untuk mempersiapkan sesuatu itu jauh-jauh hari, karena ada kemungkinan yang tidak bisa kita duga bisa saja terjadi. Dahulu karena kesibukan saya di kampus, saya bisa persiapan khotbah itu sehari atau H-1 sebelum khotbah itu disampaikan. Tetapi sekarang itu tidak selalu seperti itu. Saya berusaha untuk jauh-jauh hari untuk mempersiapkan khotbah yang akan saya sampaikan, dan hal ini sangat membantu saya untuk tidak terburu-buru dalam mempersiapkan khotbah dan menjanjikan khotbah yang lebih baik. Nah, dari mana ide untuk memperbaiki hal ini? Bukankah jika saya tidak melakukan ide ini dan melakukan seperti biasanya pada H-1 dan hari H, toh baik-baik saja kan ketika saya melakukan itu, dan sejauh ini memang tidak pernah ada halangan, selalu baik-baik saja. Memang betul demikian, tetapi saya menyadari bahwa kualitas dari khotbah itu akan menjadi kualitas yang tidak terlalu baik. Kenapa? Karena itu adalah khotbah yang dipersiapkan secara terburu-buru, berbeda dengan khotbah yang dipersiapkan secara panjang. Dan saya yakin saudara-saudara yang adalah seorang hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini sebenarnya bisa membedakan hal tersebut, bahwa ketika saudara mempersiapkan khotbah dengan jauh-jauh hari dan ketika saudara mempersiapkan khotbah terburu-buru, maka saudara bisa melihat ada sebuah kualitas yang berbeda yang dipersiapkan di dalam khotbah yang akan disampaikan. Jadi saya merasa bahwa ketika saya bisa mengubah langkah saya dari yang hari H mempersiapkan khotbah atau H-1 mempersiapkan khotbah menjadi jauh-jauh hari, itu sebenarnya ada intervensi Tuhan. Kenapa? Karena kesibukan saya di kampus sekarang jauh lebih sibuk daripada yang sebelumnya, dan saya melihat itu adalah sebuah intervensi Tuhan, di mana Tuhan memberikan hikmat kepada saya bahwa ada sebuah kesibukan yang saya hadapi, tetapi ada sebuah gambaran yang ideal yang diinginkan tentang khotbah yang berkualitas. Nah, sehingga untuk menjembatani kedua hal ini adalah saya perlu mempersiapkan khotbah jauh-jauh hari. Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk em, melatih diri untuk mempersiapkan khotbah jauh-jauh hari. Saya menyadari bahwa ini merupakan hikmat dari Tuhan. Untuk apa saya memperbaiki? Toh semuanya berjalan dengan baik, tetapi karena Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk mengatasi persoalan ini, untuk menyiapkan khotbah yang berkualitas, maka saya percaya bahwa Tuhan mengingatkan saya untuk menyiapkan khotbah jauh-jauh hari agar lebih maksimal. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana cara memiliki hikmat Allah? Bagaimana memiliki God wisdom itu di dalam hidup kita? Nah, Alkitab berkata dengan sangat jelas di dalam Mazmur 111 ayat 10, yang ayat yang sudah kita baca tadi, dan Amsal 1 ayat 7, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Apa yang dimaksud dengan takut akan Allah di sini? Apakah artinya kita takut kepada Tuhan seperti kita takut kepada setan? Apakah kita takut kepada Tuhan seperti kita takut kepada orang tua kita? Apakah kita takut kepada Tuhan seperti kita takut kepada preman atau kepada seorang pembunuh atau siapa? Apakah seperti itu berbicara mengenai takut akan Tuhan? Nah, seorang teolog dan seorang pendeta terkenal bernama Timothy Keller, dia berkata seperti ini. Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini berbicara tentang sujud di hadapannya dalam kekaguman akan kemuliaan dan keindahannya. Kita kagum kepada Tuhan sehingga kita datang menyembah Tuhan. Kita tidak layak menyembahnya, tetapi Dia melayakkan kita untuk datang kepadanya.
Seorang teolog bernama J. Ligon Duncan berkata, takut akan Tuhan menyadarkan kita bahwa pada satu sisi kita tidak layak berada di hadiratnya, tetapi pada sisi yang lain, Dia justru membuat kita ada di hadiratnya. Kita tahu bahwa dosa itu memisahkan kita dari Tuhan, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Yohanes 3:16, sehingga Dia memberikan anaknya bagi kita yang mendamaikan antara kita dengan Allah. Kita melihat bahwa sumber dari hikmat itu memastikan kita berada bersama dengan Dia dan menyembahnya. Dia begitu sayang dan menginginkan kita menerima hikmatnya. Sumber hikmat itu bukan sumber yang seperti pribadi yang seperti sulit untuk ditemui, tidak, tetapi Dialah yang mencari kita dan Dialah yang ingin memberikan hikmat kepada kita. Dan di dalam Injil kita tahu bahwa kasih sayang Tuhan itu bukan hanya hikmat yang diberikannya, tetapi dirinya untuk menyelamatkan kita. Apa implikasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Karena Injil kita tahu bahwa Allah memberikan hikmat kepada kita, bahkan sumber dari hikmat itu diberikan kepada kita. Karena Injil kita dipastikan oleh Allah untuk mengalaminya dan otomatis mengalami hikmatnya. Ketika kita mengalami Allah, kita juga mengalami hikmatnya. Apa yang menjadi pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini? Apakah kita telah melekat kepada sumber hikmat yang memberikan hikmat kekal itu kepada kita? Apakah kita telah percaya bahwa Allah memastikan kita mengalami hikmatnya? Allah ingin memberikan hikmat itu kepada kita. Dia tidak ingin jalan kita sulit, tetapi Dia ingin kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat, dan semuanya itu adalah untuk soli Deo Gloria, yaitu adalah untuk kemuliaan Allah. Kiranya khotbah ini dapat menguatkan kita dan membuat kita mengalami kuasa Injil itu di dalam hidup kita. Amin.